Perkenalkan, nama saya Siti Lestari, NIM saya 2110101050336. Saya dari Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Pemasaran. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tentang analisis kegagalan dari Transmart. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Transmart terlebih dahulu. Transmart ini operasional dari hipermarket raksasa asal Perancis, Carrefour, memulai langkahnya di Indonesia pada tahun 1996. Ketika perusahaan ini menjalin kerjasama dengan PT Tiga Raksa Satria, sebuah perusahaan distribusi diwujudkan dengan pendirian PT Kartisa Properti Indonesia dengan kepemilikan 70-30%. Masing-masing untuk Carrefour dan Tiga Raksa Satria pada Februari 1996, tidak lama kemudian berdiri juga PT Karti Satria Mega Swalayan dengan struktur kepemilikan serupa pada Juli 1996. Meskipun Carrefour bukanlah konsep hipermarket Indonesia yang pertama, adalah Mega M yang memiliki oleh Matahari dan Walmart oleh Multipolar pada tahun 1996. Namun Carrefour sering dianggap sebagai pemain sukses dan pendukung utama pertumbuhan bisnis hipermarket di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kegagalan Transmart dari awal launching hingga sekarang. Yang pertama itu ada kesalahan manajemen Transmart dalam eksplanasi dan kurangnya strategi. Pada tahun 2022, Indonesia dihebohkan oleh penutupan beberapa gerai di Transmart. Beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah finansial, sementara itu pihak lain percaya bahwa penutupan adalah langkah strategis untuk mengkonsolidasikan operasional. Dalam kasus Transmart, penutupan beberapa gerai retailnya telah berdampak pada reputasi perusahaan. Pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Kedua, telah menyebabkan pelanggan khawatir tentang masa depan perusahaan. Yang ketiga, telah merusak citra merek perusahaan. Reputasi Transmart. Untuk mengurangi dampak negatif ini dan melindungi mereknya, perusahaan mestilah mengambil langkah-langkah untuk mengelola krisis tersebut secara efisien dan efektif. Lalu untuk yang kedua, itu ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Transmart mempunyai slogan, jika ada yang lebih murah, selisihnya akan diganti 2 kali lipat. Slogan ini bertujuan untuk mempengaruhi persepsi pelanggan. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui di pasaran, slogan tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya slogan. Faktanya setelah konsumen melakukan beberapa perbandingan harga-harga barang di Transmart, itu lebih mahal dari harga beberapa market di sekitar seperti Indomaret dan Alfamart, di mana kedua market tersebut adalah market kecil yang seharusnya perbandingan harga lebih mahal dari Transmart sendiri. Karena harga merupakan hal sosial yang elastisnya tinggi, jadi dari hal tersebut sudah banyak pelanggan yang beralih untuk belanja ke tempat lain. Dengan kata lain, manajemen Transmart memiliki pengelolaan persediaan yang tidak efektif dan buruk. Lalu saran dari saya, Transmart ini harus segera menangani kasus kritis ini, karena akan berdampak signifikan pada masa depannya. Jika perusahaan mampu mengelola krisis secara efektif, ia dapat muncul lebih kuat dari sebelumnya. Namun jika perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Dan kesimpulan dari analisis saya, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, penutupan jumlah gerai Transmart disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu persaingan ketat dalam industri retail, kenaikan biaya operasional, strategis bisnis yang kurangnya tepat, lokasi gerai yang kurang strategis, dan serta kurangnya inovasi dan menjawab kebutuhan konsumen. Itu menjadi penyebab utama mempengaruhi performa Transmart. Untuk menghadapi tantangan ini, Transmart perlu memperkuat kehadiran online, mengevaluasi dan menyesuaikan strategis lokasi gerai, meningkatkan inovasi produk dan layanan, melakukan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman belanja yang unik bagi konsumen. Dengan menerapkan strategis tersebut, Transmart dapat meningkatkan daya saingnya di pasar retail dan mengurangi risiko penutupan gerai di masa mendatang, serta memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan. Mungkin itu analisis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam analisa saya.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.